فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil satu athar yang pendek. Faman arada an yaqra falyaqra. Baik. Berkaitan dengan Yahya ibnu Ma'in yang kita bahas biografi singkat beliau pada pertemuan yang lalu, apa di antara hal yang menonjol yang disebut-sebut oleh para a'immah yang lain seputar Yahya ibnu Ma'in? Indaka Zubair. Seorang yang memiliki takhassus dalam jarh wa ta'dil. Bahkan gelar imam jarh wa ta'dil kalau disebut secara mutlak ikhwan maka mengarah ke beliau. Beliau yang dilaqabi oleh para a'immah dengan imamul jarh wa ta'dil, Yahya ibnu Ma'in rahimahullahu ta'ala. Karena memang memiliki takhassus dan memiliki keahlian yang luar biasa dalam masalah tersebut. Kepekaan, kejelian, juga amanah. Hal yang lain apa Hudzaifah? Dikenal dengan semangat yang luar biasa dalam menulis. Banyak peninggalan beliau berupa tulisan dan juga dikenal memang ikhwan dalam menuntut ilmu, dalam mencatat. Beliau sangat bersemangat. Dan ini merupakan modal bagi penuntut ilmu. Oleh karena itulah dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala di antara ilmu dasar yang hendaknya dimiliki oleh setiap talib ikhwan, yaitu dia harus belajar khat, yaitu dia mampu untuk menulis dengan khat yang bisa dibaca dan dia menulis dengan cepat. Jadi belajar cepat dan bisa dibaca. Tidak harus indah, tidak harus taib, betul-betul bagus, tapi sesuai dengan kaidah. Berarti sesuai kaidah bisa dibaca. Jangan sampai tulisannya sendiri nanti 5 tahun sudah lupa ini maksudnya apa. Juga ikhwan di antara hal yang dinasihatkan dalam menulis catatan dengan sesuatu yang yang jelas, tidak terlalu kecil. Ini juga dulu yang sering ditanbih oleh Syekhuna Yahya bidhallahu ta'ala. Karena mau ngirit. Sebagian dulu ikhwan, karena di sana buku kan mahal. Buku tulis itu hampir sama harganya dengan kitab yang seginian ini.
Kitab-kitab tipis dengan buku tulis harganya sama. Sehingga kadang mau beli buku tulis mikir panjang. Cuman buku tulis mereka kan tebal. Nah, dan yang khusus Arabi garisnya kan lebar-lebar. Nah, kadang untuk ngirit satu garis diisi dua. Satu garis diisi dua baris tulisan, ya, satu kolom. Gajinya kecil. Memang di awal, ikhwan, ketika masih muda, masih awal belajar bisa baca. Cuman memang ketika sudah lama, sudah bertambah umur, berat bacanya. Oleh karena itulah dari sisi ini, dari sisi buku catatan, jangan seorang terlalu ngirit, jangan seorang bakhil dalam mencatat. Tulis yang besar, garis yang ada dipenuhi, jelas besar. Karena mata ini, ikhwan, semakin lama semakin melemah. Mata semakin melemah. Dan akan terasa nanti ketika dia punya catatan bagus, senang ketika membacanya. Dan mungkin menjadi peninggalan bagi anak-anaknya. Ini dulu hasil belajar Abi. Ada hasilnya belajar. Ini lihat ini catatannya Abi rapi, ya kan? Itu sudah menjadi pendidikan tersendiri bagi anak. Baik. Sekarang kita ambil pada athar berikutnya, akhwan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, wa haddatsani Muhammad bin Abdullah ibn Kuhzad. Ini telah berkali-kali kita lewati guru dari Imam Muslim rahimahullahu taala, seorang thiqah Al-Marwazi rahimahullah. Qala sami'tu Aba Ishaq At-Talaqani atau At-Talaqani. Abu Ishaq ini beliau namanya Ibrahim bin Ishaq. Juga nisbahnya kepada Maru. Al-Maru nisbah kepadanya menjadi apa? Menjadi apa? Inda Ukasyah Marwazi. Baik. Dan ini termasuk nisbah yang apa? Yang tidak sesuai qiyas. Yaqulu sami'tu Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala yaqul. Aku mendengar Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Siapa nama beliau? Indah ya Alif Abdullah. Taib imamun masyhur. Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullah. Yaqul, beliau mengatakan, "Lau khayyartu baina an adkhula al-jannah wa baina an alqa Abdullah ibn Muharrar, lakhtartu an alqahu thumma adkhula al-jannah. Falamma ra'aituhu kanat ba'ratun ahabba ilayya minhu." Beliau mengatakan, seandainya aku diberi pilihan antara masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Abdullah bin Muharrar, maka aku akan memilih untuk bertemu Abdullah bin Muharrar dulu, baru masuk ke dalam surga. Kemudian tatkala aku telah bertemu dengan beliau, ternyata kotoran binatang itu lebih aku sukai daripada dia. Athar ini akhwani fillah masyhur dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Yang pertama menunjukkan tentang himmah beliau dalam bidang ilmu yang luar biasa. Dalam artian ketika mendengar seorang perawi bernama Abdullah bin Muharrar dikenal menyampaikan hadis mungkin di masa itu, dan beliau belum bertemu dengan Abdullah bin Muharrar ini, ingin untuk bertemu, mengambil hadis darinya. Baik. Makanya sampai beliau mengatakan lakhtartu an alqah thumma adkhulal jannah. Ini seandainya, dalam artian ini menunjukkan mubalaghah.
menunjukkan keinginan yang sangat untuk bertemu dengan Abdullah bin Muharrar, mengambil hadis darinya. Dan ini kebiasaan para salaf kita, kawan. Mereka memiliki himmah ketika mendengar ada satu hadis dimiliki oleh seorang perawi dan dia belum pernah mengambilnya, maka sangat berkeinginan untuk bisa mendengar darinya secara langsung. Tidak peduli menempuh jarak yang panjang dan waktu yang lama. Dan kisah-kisah begitu banyak. Sebagian mereka akhwan sudah menempuh jarak sangat panjang, ternyata ketika sampai sudah wafat. Ketika sampai sudah wafat. Ini juga menunjukkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala serta ma'unah. Oleh karena itulah dikatakan oleh sebagian salaf, kunna nasta'inu fi talabil hadis bis-shaum. Dulu kami meminta pertolongan kepada Allah dalam mencari hadis dengan puasa. Dalam artian karena ketika mencari hadis, ikhwan, kalau tidak mendapatkan ma'unah dari Allah, ya terkadang yang didapat cuma capek saja. Yang didapat cuma capek. Sudah menempuh jarak, ternyata tidak pas. Sudah jauh-jauh berjalan, ternyata yang dicari meninggal, misalnya. Atau sudah jauh berjalan, ternyata ketemunya orang tersebut dhaif. Makanya butuh ma'unah, dan itu sangat jelas kebutuhan kita. Dan caranya mereka apa? Dengan berpuasa. Sehingga dengan ibadah tersebut kemudahan demi kemudahan Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun harapan dari Ibnu Mubarak, ikhwan, dan gambaran tentang Abdullah bin Muharrar ternyata tidak sesuai yang terbayang pada benak beliau. Makanya beliau katakan setelahnya, falamma ra'aituhu kanat ba'ratun ahabba ilayya minhu. Namun tatkala aku melihatnya, ternyata kotoran binatang itu lebih aku sukai daripada dia. Ini menunjukkan tahdzir yang keras tentang Abdullah bin Muharrar, dan juga merupakan bukti kebenaran apa? Kebenaran laisal khabar kal muayyanah. Khabar itu tidak seperti ketika menyaksikan langsung. Tidak mungkin seorang dikhabarkan dengan kebaikan yang banyak, tapi ketika dilihat ternyata apa? Ternyata dia tidak sesuai dengan yang dikabarkan. Apalagi imam seperti Abdullah bin Mubarak yang memiliki firasah yang kuat dan juga memiliki timbangan yang adil dalam menetapkan, maka mampu untuk menghukumi seorang perawi. Ketika beliau melihatnya, ternyata dia tidak pantas untuk diambil hadisnya. Taib. Jadi pernyataan beliau, falamma ra'aituhu kanat ba'ratun ahabba ilayya minhu, ini kinayah untuk menunjukkan tentang lemahnya Abdullah ibn Muharrar. Dan apa yang ditetapkan oleh Ibnu Mubarak ini dicocoki oleh para imam yang lain. Sampai-sampai dikatakan tentang Abdullah ibn Muharrar muttafaqun ala dha'fih, disepakati tentang kedhaifannya. Baik. Qala wa haddatsani al-Fadl ibn Sahal. Al-Fadl ibn Sahal juga Marwazi nisbahnya. Qala haddatsana Walid ibn Salih. Ad-Dabbi. Dan mengenai derajat Al-Walid ibn Salih, akhwat, diperselisihkan oleh para ulama jarh wa ta'dil.
Adapun Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau tidak mau menulis dari Al-Walid ibn Saleh. Maka ketika diketahui hal ini oleh putranya yaitu Abdullah ibn Ahmad, maka ditanya, "Lima lam taktub anil Walid ibn Saleh?" Kenapa engkau tidak menulis dari Al-Walid ibn Saleh? Lihat di sini pelajaran yang penting bagi kita, ikhwan, dari jawaban Imam Ahmad. Qala ra'aituhu yusalli fi Masjidil Jami' yusi'us salata fataraktuh. Nah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kemudian menyebutkan sebab kenapa dia tidak mau menulis ilmu dari Al-Walid ibn Saleh. Karena aku melihat dia salat di Masjid Jami', ternyata dia buruk salatnya, maka aku pun tinggalkan dia, tidak mengambil riwayat darinya. Ini menunjukkan akhwanifillah bahwasanya perkara salat di sisi para salaf merupakan hal yang sangat penting. Makanya seorang yang bergelut dengan ilmu secara khusus, para talabatul ilm, hendaknya memiliki perhatian yang sangat terhadap perkara salat. Dan secara umum kepada saudara-saudara ahli sunnah untuk memberikan perhatian lebih daripada kaum muslimin yang lain, karena mereka telah diberi hidayah untuk mengetahui sunnah dan mengetahui betapa besar kedudukan salat. Dengan berupaya mempelajarinya, betul-betul berupaya bisa mencocoki sunnah pada gerakan-gerakan dan baca-bacaannya, dan mengupayakan sekuat mungkin untuk bisa mencapai kekhusyuan yang merupakan ruh dari salat kita. Karena buruknya salat sangat pengaruh, Pak. Tidaklah kaum muslimin terjatuh dalam kemaksiatan atau pelanggaran syariat kecuali di antara sebabnya, ikhwan, ada cacat pada salat. Kenapa? Karena kalau salatnya bagus, maka mesti akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sudah nas dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah katakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini nas, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berdusta. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Tidak ada yang lebih jujur, lebih benar perkataannya dari Allah. Makanya, ikhwan, kapan saja pada diri kita dapati kecondongan pada keburukan, perbagus salat, ada yang tidak beres pada salat kita. Dan pada sebagian pertanyaan-pertanyaan juga, maka ini sekaligus sebagai jawabannya. Yang bertanya tentang kecanduan dengan dengan medsos, mengeluh kecanduan dengan film-film yang tidak bagus, mengeluhkan kecanduan dengan hal-hal yang buruk yang dia lihat di HP-HP. Maka solusi utamanya setelah mengetahui keburukan itu, diiringi dengan taubat, memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik, juga perbagus salat. Perbagus salat. Karena salat sekali lagi sebagaimana yang Allah katakan, dia tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dulu para salaf kita, ikhwan, para sahabat, sampai-sampai orang musyrikin saja tahu bahwasanya salat itu adalah perkara yang ahabbu ilaihim min al ahl wal walad. Sampai-sampai ditunggu-tunggu oleh orang-orang kufar musyrikin. Orang-orang kufar musyrikin kalau ingin menyerang kaum muslimin, mereka nunggu waktu salat. Kenapa? Karena mereka akan melakukan salat yang lebih mereka cintai dari keluarga dan anak-anak. Ingin memanfaatkan kelengahan
dan konsentrasi para sahabat di saat sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Akhirnya turun syariat salatul khauf. Salatul khauf, sehingga bisa sholat dan tetap ada yang berjaga-jaga. Sehingga tidak heran kalau para sahabat radhiyallahu alaihim mencapai keutamaan yang paling tinggi dari umat-umat yang ada. Tidak ada umat yang datang setelah generasi sahabat yang lebih utama dari sahabat. Di antara sebabnya karena mereka mendudukkan salat betul-betul pada kedudukannya yang tepat. Maka upayakan itu akhwan, untuk salat betul-betul menjadi hal yang sangat kita cintai. Mulai dari persiapannya, mulai dari upaya menunaikannya. Dan kita semua muqassirun, kita semua masih sangat banyak kekurangannya dari sisi ini. Masalah salat. Terutama dari sisi kekhusyuan. Sehingga kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa khusyuk dan dilindungi dari hati-hati yang tidak khusyuk, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan, akhwan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas. Ini juga bahaya kalau jiwanya tidak pernah puas, akan terseret terus oleh ambisi duniawi dan godaan syaitan. Tidak pernah ada qanaah. Kemudian yang keempat, dari doa yang tidak dikabulkan. Makanya yang belum hafal doa ini dihafal. Anak-anak maupun orang tua dihafal, diamalkan. Dan itu juga termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwanti-wanti untuk betul-betul diamalkan. Ini masalah salat, sampai-sampai dijadikan tolak ukur oleh Imam Ahmad rahimahullah. Lihat sekali salatnya tidak bagus, sudah tidak mau lagi mengambil ilmu dari mengambil hadis, tidak mau menulis darinya. Karena masa itu masa-masa yang bagus. Kalau kita terapkan pada saat ini mungkin kita tidak akan dapat. Kecuali sangat sedikit. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Taib. Ini kesimpulan Imam Ahmad, akhwan. Cuman mengenai Al-Walid ibn Saleh, para ulama yang lain sebagiannya menthikohkannya dari sisi periwayatan. Dan memang keadaannya, akhwan, beliau diterima hadisnya dan merupakan rijal Bukhari. Imam Bukhari mengeluarkan hadisnya dalam Sahih beliau. Walaupun satu saja. Adapun Imam Muslim dikeluarkan dalam muqaddimah pada athar ini juga pada satu hadis dalam Sahih beliau. Sehingga mengenai Al-Walid ibn Saleh, beliau sebagaimana dikatakan Al-Hafidh, kesimpulannya thiqah. Cuman tadi kita baca kalam Imam Ahmad untuk menunjukkan bagaimana salat betul-betul menjadi hal pokok di sisi para salaf kita, di sisi para a'immah. Taib. Qala Ubaidullah ibnu Amr. Adapun Ubaidullah ibnu Amr, beliau Al-Asadi, meriwayatkan
dari sederetan para imam di antaranya Abdul Malik bin Umair, demikian pula Zaid bin Abi Unaisah dan yang lainnya. Dikatakan oleh Imam Yahya Ibn Ma'in dan juga Imam Nasai thiqah, dan juga dikenal dengan kefaqihan, thiqatun faqih. Bahkan dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jazari, walam yakun ahadun yunazi'uhu fil fatwa fi dahri. Tidak ada seorang pun yang bisa memprotes dia pada fatwa di masanya. Dalam artian tidak ada yang bisa mengimbanginya, dalam artian berani untuk memprotes fatwanya. Taib. Nah, Ubaidullah ibni Amr mengatakan qala Zaid, yakni Ibnu Abi Unaisah, la ta'khudhu an akhi. Nah, Zaid mengatakan, yaitu Zaid Ibnu Abi Unaisah, yang dikenal dengan Zaid Al-Jazari, seorang yang thiqah dan juga dikenal dengan kefaqihan dan waraknya. Walaupun beliau memiliki beberapa riwayat yang bersendirian, makanya butuh diperhatikan kalau riwayat itu merupakan riwayat Zaid bin Abi Unaisah yang bersendirian dan tidak didukung oleh para imam yang lain, butuh berhati-hati, kemungkinan dia syadz dalam meriwayatkan. Nah, di sini Zaid mengatakan la ta'khudhu an akhi, jangan kalian mengambil hadis dari saudaraku. Kenapa? Dikarenakan dia berdusta. Subhanallah. Inilah akhwan ilmu, dan inilah amanah yang dijunjung tinggi oleh para perawi hadis. Tidak peduli itu saudaranya, tidak peduli saudara kandung, dan sebagiannya tidak peduli itu orang tua atau anak. Kalau memang diketahui dhaif, diketahui tidak pantas diambil hadisnya, diterangkan. Dan untuk athar yang kita baca ini contoh, peringatan dari seorang saudara, tentang keadaan saudaranya yang lemah, bahkan diketahui kedustaannya. Dan tentunya untuk cara yang seperti ini dari seorang saudara, tentunya jarah yang jelas, karena dia tentunya bergaul banyak. La ta'khudhu an akhi, jangan kalian mengambil dari saudaraku. Dan akhu Zaid yang dimaksud namanya adalah Yahya bin Abi Unaisah. Yahya bin Abi Unaisah. Naam. Taib. Dan tentang kedaifannya ikhwan juga dikuatkan oleh para imam yang lain, bahkan ditinggalkan karena riwayat-riwayatnya mungkar, sebagaimana disebutkan pada athar setelahnya tentang dustanya dia. Kita baca. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsani Abdus Salam al-Wabisi qala haddatsani Abdullah ibn Ja'far ar-Raqi an Ubaidillah ibn Amr qala kana Yahya ibn Abi Unaisah kadzaban. Nah, adapun Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi thiqatun hafidh, sedangkan Abdus Salam al-Wabisi namanya Abdus Salam bin Abdurrahman al-Wabisi. Nah, nisbah kepada kakeknya ikhwan, Wabisah ibnu Ma'bad, kakek jauh seorang sahabi, maka dinisbahkan kepadanya al-Wabisi. Nah, derajatnya ikhwan dia dhaif tapi masih bisa digunakan sebagai penguat, yang diistilahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan istilah apa ini? Dhaif yasluh lisyawahid. Ibnu Hajar punya istilah khusus. Apa itu Ismail?
Dhaif, tapi dhaifnya masih ringan. Kalau ada yang menguatkan bisa langsung diterima. Ini istilahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar apa? Apa Umar? Makbul. Jadi makbul maknanya diterima. Cuman ini harus diketahui. Nah, yang membuka takrib yang makbul maksudnya di sisi Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah apa? Diterima kalau ada penguat. Kalau sendirian enggak. Kalau sendirian dia lemah. Qala haddatsani Abdullah Ibnu Ja'far Ar-Raqi. Naam. Seorang thiqah akan tetapi di akhir kehidupannya akhwan, naam, mengalami perubahan dan ikhtilat yang parah pada hafalannya. Jadi hafalannya tercampur. Sehingga riwayat-riwayat di masa mudanya sebelum mengalami perubahan tersebut diterima. Taib dari Ubaidullah bin Amr, yaitu perawi sebelumnya yang telah kita lewati tadi, Ubaidullah bin Amr. Nah, beliau mengatakan dulu adalah Yahya ibnu Abi Unaisah kadzaban, seorang yang kadzab. Dan ini jarah mufassar yang sangat jelas. Dia seorang pendusta. Sebagai apa? Penjelas ikhwan tentang alasan kenapa saudaranya yaitu Zaid bin Abi Unaisah sampai mengatakan la ta'khudhu an akhi, jangan kalian mengambil hadis dari saudaraku. Kenapa? Karena dia kadzaban. Dia seorang yang dikenal sangat banyak kedustaannya. Nah, dan ini seburuk-buruk sifat ketika seorang dikenal berdusta. Dan seburuk-buruk sifat apalagi yang ada pada penuntut ilmu atau penyampai ilmu. Nah, karena seharusnya dia mengajarkan dan menyeru manusia kepada sifat kejujuran, kok kemudian ada sifat kedustaan. Makanya para imam kalau kita perhatikan dalam masalah hadis, sekali saja diketahui kedustaan, sudah hancur semua riwayatnya. Riwayatnya hancur. Nah, ditinggalkan. Kenapa? Karena sudah tidak merasa aman. Nah, yang diketahui kedustaan satu ini, terus yang lainnya akhirnya ditinggalkan semua. Kenapa? Karena khawatir juga dia berdusta pada riwayat-riwayat yang lain. Dan bahkan walaupun sudah bertobat, kalau dikenal dulu berdusta, tetap para imam tidak mengambil karena tidak merasa aman. Jangan-jangan tobatnya juga dusta. Makanya berhati-hati. Ya ma'syara talabatil ilm, ya ma'syara ahli sunnah secara umum. Untuk apa? Untuk betul-betul menjauh dari sifat dusta. Menjauh dari sifat dusta pada hal yang remeh, apalagi pada hal yang besar. Baik. Qala rahimahullah haddatsani Ahmad ibn Ibrahim. Qala haddatsani Sulaiman ibn Harb. Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi telah kita lewati tadi. Seorang thiqatun hafidz. Qala haddatsani Sulaiman ibn Harb, ini juga telah kita lewati. Thiqatun hafidz imam. Qala Hammad ibn Zaid, ini juga imam hafidz. Qala dzukira Farqad inda Ayyub, disebut seorang perawi bernama Farqad, yaitu Farqad ibnu Ya'qub As-Sabakhi. Namanya Farqad ibnu Ya'qub As-Sabakhi Al-Basri. Nah, orang itu disebutkan di sisi Imam Ayyub As-Sakhtiyani. Telah kita lewati imam dan rujukan manusia di zamannya.
Faqala, maka Ayyub kemudian mengatakan, inna Farqadan laisa sahibah hadits. Sungguhnya Farqad itu bukan sahibu hadis. Ya, bukan masuk dalam deretan ahli hadis. Maksudnya apa? Ya tidak pantas diambil darinya hadis. Kenapa? Karena dia bukan ahli hadis. Nah, ini kinayah juga tentang kelemahan Farqad. Nah, tentang kelemahan Farqad. Dan para imam yang lain akhwani fillah juga sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ayyub ini, bahwasanya Farqad Al-Basri adalah seorang yang lemah hadisnya. Di sini pelajaran penting juga untuk kita, bahwasanya seseorang akhwan dikenal keahliannya ya sesuai dengan apa yang dia bergelut dengannya. Kalau dia bukan sahibu hadis, kalau mau menyampaikan hadis ya atabil ajaib, dia akan mendatangkan hal-hal yang yang ajaib, yang aneh. Baik. Sebagaimana telah kita lewati dulu, terkadang orang soleh ahli ibadah, tapi ketika dia tidak bergelut dengan hadis, ya bukan ahlinya, kemudian mau menyampaikan hadis, akhirnya mendatangkan kedustaan yang banyak. Walaupun dia tidak ingin berdusta, tapi karena memang tidak memiliki keahlian, akhirnya terjatuh dalam kedustaan. Makanya sampai dikatakan oleh Yahya Al-Qattan, lam nara salihin fi syai'in akdzaba minhum fil hadis. Kami tidak melihat orang-orang saleh paling berdusta, lebih berdusta dari mereka, melebihi kedustaan dalam hadis. Kenapa? Karena ingin terjun, mungkin niatannya ingin menyemangati manusia agar salat, agar jamaah, tapi akhirnya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini juga menunjukkan akhwan bahwasanya dalam penyampaian ilmu juga butuh untuk mereka-mereka yang memiliki ta'ahul, memiliki keahlian. Karena sebagaimana dikatakan penyair ikhwan, lil harbi aqwamun laha khuliqu walid dawawini hussabun wa kuttabu. Ya, untuk perang ada orang-orangnya, yang mereka memang diciptakan untuk itu, memang berlatih untuk perang. Baik. Dan untuk menulis, ya, untuk mengumpulkan hadis juga ada penulis-penulisnya. Baik. Sehingga seseorang itu dikenal dengan apa yang dia bergelut dengannya. Maka seorang ketika belajar jangan tanggung-tanggung. Seorang belajar itu jangan setengah-setengah. Ketika masa belajar, curahkan semua apa yang kita miliki. Curahkan mulai dari energi, konsentrasi, semuanya, sehingga bisa mendapatkan hasil dan menyampai ta'ahul. Bukan hanya sekedar dulu pernah belajar, pernah nyantri. Kenapa? Karena umat ini butuh, apalagi dakwah kita, dakwah salafiyah, di mana butuh para dai ilallah. Butuh mereka-mereka yang menyebarkan manhaj salaf, di mana dakwah-dakwah ahlul bidah dari hari ke hari mereka juga semakin bersemangat. Maka kita pun butuh untuk mengimbanginya. Dan ini medan jihad yang terbuka luas. Ya, medan jihad yang terbuka luas, dan pahala juga yang terbuka luas bagi mereka-mereka yang ikhlas menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Makanya para talabatul ilm dan juga kepada ikhwah semua, dakwah ini dibangun di atas ilmu. Dakwah ini di antara ciri khasnya dibangun di atas ilmu, bukan di atas taklid, bukan di atas ta'assub. Makanya butuh
bersemangat dalam belajar. Dan dalam belajar bukan sekedar lewat, tapi usahakan betul-betul menguasai apa yang telah dipelajari. Dulu di antara hal yang sering diwanti-wanti oleh guru-guru kami menyampaikan dari Syekh Mukbil, yaitu seorang ketika mempelajari suatu kitab, akhwan, minimal sekali dia kuasai sepertiganya. Itu sudah paling minim. Sepertiga dari kitab itu dia kuasai. Taib. Dan tentunya yang diinginkan adalah dia menguasai penuh, sehingga selesai dari belajar suatu kitab dia mampu mengajarkan kitab itu. Selesai belajar dari suatu kitab dia mampu mengajarkan kepada yang lain. Ini berarti berhasil. Ada hasilnya dalam satu kitab. Makanya di antara metode para salaf juga mereka tidak beralih dari satu kitab kecuali setelah menyelesaikannya. Dan padanya barokah, kawan. Makanya jangan putus-putus. Jangan putus-putus. Taib. Karena yang diinginkan adalah bagaimana dia mampu menguasai apa yang ada dalam kitab tersebut. Dan ini bedanya dengan metode-metode kurikulum atau yang lainnya. Terkadang kalau sudah akhir tahun, sudah tidak peduli kitabnya selesai atau tidak, sudah besok tahun ajaran baru harus ganti kitab. Kenapa? Karena kurikulumnya sudah beda. Dan ini mujarab pada beberapa tempat yang menggunakan metode kurikulum, akhirnya menyelisih metode para salaf kita dalam belajar. Akhirnya hasilnya jauh. Hasilnya jauh dengan metode yang mereka duduk di masjid. Karena barokahnya berbeda. Belajar sudah mengawali suatu kitab, ya sudah kita mengupayakan untuk menyelesaikannya biidznillah tabaraka wa ta'ala, dan berupaya untuk betul-betul menguasainya di murajaah. Kemudian di antara murajaah yang paling bagus adalah dengan mengajarkan. Mengajarkan, akhwan, itu hasilnya seperti murajaah 3 kali lipat lebih. Itu ma'ruf dulu dikutip dari Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala ketika beliau menghasung para penuntut ilmu untuk juga saling belajar dan mengajar. Dan ini mujarab, akhwan. Saya sendiri merasakan ketika murajaah sendiri dan ketika menyampaikan kepada antum beda. Kadang ketika baru baca di sini terbuka hal-hal yang ketika baca sendiri tidak ketemu. Dan ingatnya lebih daripada seorang menghafal sendiri. Taib, itu di antara barokah mengajarkan. Maka jangan bakhil. Jangan bakhil dengan waktu untuk mengajar. Karena sebagian dari sisi ini menggunakan metode matematis, ya kawan. Waktuku 12 jam misalnya siang hari. Kalau aku mengajar 45 menit, berarti kurang waktuku 45 menit. Harusnya aku bisa menghafal ini dan itu, berkurang. Ini matematis. Tapi kalau kita memikirkannya sisi barokah, ini tidak akan ada ruginya. Bahkan yang tadi berpikiran matematis belum tentu waktu yang dia miliki banyak bisa menghafal cepat, kemudian bisa tertancap di dada lama. Adapun yang satu mengajari saudaranya ihtisab yang bagus, dan itu juga tanda barokatul ilm. Insyaallah akan diberi kemudahan-kemudahan di waktu yang lain, akan diberi barokah. Ini juga bagi yang nanti mau pulang misalnya, upayakan untuk bisa menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga ilmunya hidup. Ilmunya hidup, tidak mati. Tayyib, barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.